Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan tugas LKS yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian dapat memahami dan menyelesaikan tugas yang ada di LKS dengan benar. Perhatikan penjelasan berikut ini. Mad menurut bahasa artinya panjang. Bapak ulangi lagi. Mad artinya panjang. Sedangkan far'i menurut bahasa artinya cabang. Bapak ulangi lagi. Far'i artinya cabang. Jadi mad far'i itu artinya mad cabang. Mad far'i artinya mad cabang. Kemudian mad far'i menurut istilah ilmu tajwid yaitu bacaan mad yang terjadi karena salah satu sebab. Bacaan mad yang terjadi karena salah satu sebab. Di antaranya yaitu sebab bertemu dengan hamzah, sukun, tasydid, waqaf atau sebab-sebab yang lainnya. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya bisa dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 2,5 alif atau 5 harokat, atau juga bisa 3 alif atau 6 harokat. Jadi cara membaca mad far'i tergantung dari penyebab terjadinya mad itu sendiri. Pembahasan mad far'i yang pertama yaitu mad wajib muttasil. Mad secara bahasa artinya panjang, sedangkan wajib secara bahasa artinya harus. Kemudian muttasil secara bahasa artinya sambung. Bapak ulangi lagi, mad artinya panjang, wajib itu harus, muttasil artinya sambung. Jadi mad wajib muttasil itu adalah bacaan mad yang harus dibaca panjang. Bacaan mad yang harus dibaca panjang. Kapan harus dibaca panjangnya? Yaitu ketika mad tersebut disambung dengan salah satu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu adalah hamzah atau alif. Jadi mad wajib muttasil menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Bapak ulang lagi, apabila ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata atau satu kalimat. Jadi jika ada huruf mad baik itu berupa huruf alif atau waw sukun atau ya sukun kemudian bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata atau kalimat dan tidak terpisah dari kalimat yang lain, maka cara membacanya harus dibaca panjang, yaitu 2,5 alif sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harokat. Berikut adalah contoh bacaan mad wajib muttasil pada Quran surat Abasa ayat 8 dan ayat 12. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man ja'aka yas'a. Lafalnya ada di ja'a. Ja ada huruf mad berupa alif ketemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat, maka cara membacanya harus dibaca panjang 2,5 sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harokat. Bapak ulangi lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Kemudian ayat 12. Faman syaa dzakara. Lafalnya ada di syaa. Sya ada huruf mad berupa alif ketemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat.
Maka cara membacanya harus dibaca panjang 2,5 sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harokat. Bapak ulangi lagi. Faman syaa dzakara. Demikian contoh bacaan mad wajib muttasil. Bacaan mad far'i selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad secara bahasa artinya panjang, jaiz secara bahasa artinya boleh, sedangkan munfasil secara bahasa artinya terpisah. Jadi mad jaiz munfasil adalah bacaan yang boleh dibaca panjang. Berapa panjangnya? Panjangnya bisa 1 alif atau 2 harokat seperti membaca mad tabi'i, atau juga bisa dibaca lebih panjang lagi yaitu 2,5 alif atau 5 harokat, dengan syarat huruf mad tersebut harus bertemu dengan hamzah atau alif dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau terpisah dengan kalimat yang lain. Jadi mad jaiz munfasil menurut istilah dalam ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif. Apabila ada huruf mad bertemu hamzah atau alif yang tidak dalam satu kata, atau kalimat, maka cara membacanya bisa dibaca panjang 1 sampai 2,5 alif atau 2 sampai 5 harokat. Contoh bacaan mad jaiz munfasil pada Quran surat Abasa ayat 11 dan ayat 17. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tazkirah. Lafalnya ada di kalla dan innaha. Huruf madnya ada di kalla berupa alif, kalla. Kemudian bertemu dengan hamzah ada di kalimat berikutnya, innaha. Jadi tidak dalam satu kata atau satu kalimat. Cara membacanya boleh dibaca 1 alif. Contoh, kalla innaha tazkirah, 1 alif seperti matobi. Kalla innaha tazkirah, atau dibaca lebih panjang lagi, 2,5 alif atau 5 harokat. Kalla innaha tazkirah. Kemudian di ayat 17 juga sama. Kutilal insanu ma akfaroh. Lafalnya ada di ma, huruf madnya ada di ma yaitu berupa alif. Hamzahnya ketemu hamzahnya ada di akfaroh, kalimat berikutnya. Maka cara membacanya sama, 1 alif sampai 2,5 alif atau 2 harokat sampai 5 harokat. Bapak contohkan 1 alif. Kutilal insanu ma akfaroh. Ma akfaroh kayak matobi saja. Kemudian yang lebih panjang lagi 5 harokat. Kutilal insanu ma akfaroh. Demikian contoh bacaan mad jaiz munfasil. Setelah kita membahas kedua macam mad tersebut yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, kemudian timbul pertanyaan, apa perbedaan dari kedua mad tersebut? Perbedaan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil yaitu yang pertama, mad wajib muttasil bertemu hamzah atau alif dalam satu kata atau satu kalimat, sedangkan mad jaiz munfasil bertemu hamzah atau alif tidak dalam satu kata atau kalimat. Perbedaan yang kedua yaitu mad wajib muttasil cara membacanya harus dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Sedangkan mad jaiz munfasil cara membacanya boleh dibaca seperti mad tabi'i 2 harokat atau boleh dibaca lebih panjang lagi yaitu 5 harokat. Bacaan mad far'i berikutnya adalah mad arid li sukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid secara bahasa artinya bertemu, sedangkan li sukun secara bahasa artinya karena dimatikan. Bapak ulangi lagi. Mad artinya panjang, arid artinya bertemu, li sukun artinya karena dimatikan. Jadi mad arid li sukun adalah bacaan mad yang harus dibaca panjang karena sebab dimatikan. Berapa panjangnya?
Panjangnya bisa dibaca 1 alif atau 2 harokat seperti membaca mad tabi'i, atau bisa juga 2 alif atau 4 harokat, atau lebih utama lagi dibaca lebih panjang yaitu 3 alif atau 6 harokat, dengan syarat huruf mad tersebut harus dimatikan atau diwakofkan. Jadi pengertian mad arid li sukun menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad yang diwakofkan. Bapak ulangi lagi, apabila ada huruf mad yang diwakofkan atau dimatikan, baik di tengah maupun di akhir ayat. Atau lebih ringkas lagi, mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang diwakofkan. Bapak ulangi lagi, mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang diwakofkan. Cara membacanya bisa 1, 2 sampai 3 alif atau 2, 4 sampai 6 harokat. Berikut adalah contoh bacaan mad arid li sukun pada Quran surat Abasa ayat 1, ayat 24 dan ayat 35. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Huruf mad aridnya ada di watawalla. Di situ terdapat huruf mad yang diwakofkan. Dalam hal ini cukup dibaca 1 alif atau 2 harokat saja. Bapak ulangi lagi. Abasa wa tawalla. Dan yang kedua ayat 24. Bapak ambil yang di tengah kalimat. Di tengah kalimat ya. Bapak baca dari ayat sebelumnya. Kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzuril insan. Di situ terdapat huruf mad berupa alif yang dihentikan karena sebab diwakofkan atau karena memang sengaja dihentikan karena kehabisan nafas. Bapak ulangi lagi. Kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzuril insan. Karena sengaja dihentikan dan bukan di akhir ayat, maka harus diulang lagi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kemudian ayat 35 di akhir ayat. Mad arid di akhir ayat. Wa ummihi wa abi. Kalau lebih panjang lagi 3 alif. Wa ummihi wa abi. Jadi cara membaca mad arid li sukun itu bisa 1 alif atau 2 harokat, bisa juga 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif sampai atau 6 harokat. Demikian contoh bacaan mad arid li sukun. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Nantikan kembali pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.